Oke, sebentar. Wow. Oke, hari ini kita mulai komsel kembali dengan tema yang unik ya, tema yang sering kita dengar tentang toxic people ya. Tapi di awal nanti sebelum kita bahas bareng-bareng, menurut kalian toxic people tuh apa sih? Ya, maksudnya tipe toxic people itu yang seperti apa ya? Nanti kita akan sama-sama sharing di dalam komsel ini. Saya akan share dulu. Tapi sebelum saya share, kita doa dulu ya teman-teman. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah hanya di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu pada saat ini, karena Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar, komsel bersama ya Tuhan. Engkau memberkati apa yang kami kerjakan dan lakukan pada hari ini, dijauhkan dari hati kami motivasi yang tidak benar pada saat kami datang ke hadirat Engkau ya Tuhan. Engkau memberkati apa yang kami pelajari bersama, memberkati juga teman-teman yang hadir, memberkati jaringan internet yang kami gunakan supaya lancar, sehingga aktivitas, sehingga apa yang kami kerjakan hari ini dapat lancar sampai dengan selesainya. Kami juga menantikan teman-teman kami yang lain untuk dapat hadir bersama-sama dengan kami untuk belajar bersama. Kami mohon pertolongan Roh Kudus dan menuntun kami sekalian di dalam nama Yesus. Amin. Oke, ya Sally. Oke, hari ini kita akan belajar dari satu tema toxic people ya. Saya akan share. Oke, pasti kalau mendengar kata toxic people atau toxic relationship, pasti kalian punya yang namanya punya pengertian sendiri ya. Pasti kalian juga pernah ngalamin hal ini kan, entah itu di dalam hubungan berpacaran ya, entah itu di dalam hubungan pertemanan, mungkin dalam lingkup yang lebih luas lagi. Oke, kita akan lihat dulu, ini ada pertanyaan ya, kita sharing dulu ya teman-teman ya. Oke, yang pertama, nah, apa yang kamu ketahui tentang toxic people? Oke, siapa yang mau menyampaikan beberapa kata? Apa sih toxic people itu yang kalian tahu, yang kalian pahami selama ini? Lia kah? Sally? Ica? Catherine? Mungkin Cika? Apa sih toxic people? Ya, silakan. Ya, siapa? Ica? Ya, silakan, Ca. Jadi kita diskusi dulu ya, kita sharing bareng-bareng ya. Oh, yang aku ketahui gitu ya. Yang kamu ketahui tentang toxic people. Ya. Toxic kan kita tahu artinya racun ya, beracun gitu ya. Jadi berarti toxic people ini apa yang orang itu perbuat, sikap, tingkah laku, perkataan dia tuh kayaknya mengganggu kita gitu loh, kayak menyusahkan kita gitu loh kalau kita bergaul sama si orang ini, si toxic people ini, gitu sih menurut saya teh. Oke, ya, terima kasih Ica. Ada lagi yang lain? Sally, barangkali? Ya, ya silakan. Mic-nya dibuka dulu, Sel. Oke. Kalau dari saya sendiri tuh toxic people itu bisa dikatakan orang yang merugikan, orang yang mencari keuntungan, tapi dengan cara yang merugikan. Misalkan dia berteman dengan si A, dia kayak selalu memanfaatkan, tapi yang terjadi itu adalah si temannya ini dia yang menjadi pihak yang dirugikan. Oke. Seperti itu. Ya, oke.
Terima kasih. Ini Sally dengan Ica mewakili ya nomor 1 ya pertanyaannya. Apakah yang kamu ketahui tentang toxic people? Berarti orang-orang yang merugikan ya, orang-orang yang selalu mencari keuntungan diri sendiri, ya bahkan rela untuk menyakiti orang lain ya. Oke, selanjutnya. Apakah kamu memiliki teman yang toxic people? Oke. Catherine. Catherine kira-kira Catherine punya nggak teman yang model kayak gini, Kat? Punya, Kak. Boleh ceritakan sedikit nggak sih pengalamannya dalam menghadapi teman model begini? Kalau Catherine sendiri nggak apa ya. Hanya kalau punya teman yang kayak gitu kan, kalau udah tahu sifatnya tuh kayak Catherine tuh perlahan-lahan menjauh gitu nah. Oke. Nggak mungkin tetap berteman tapi nggak seakrab atau nggak akrab sama dia. Sekedar teman aja. Oke. Berarti ada semacam batasan-batasan ya, Kat ya? Iya. Oke. Banyak nggak, Kat, kira-kira? Oh, banyak banget. Banyak banget ya. Bahkan mungkin ada istilahnya fake ya. Aduh ya. Iya. Dan sebagainya. Oke, terima kasih, Kat. Iya, Kak. Minta Lia. Oke, Lia. Ya, pasti di dunia pekerjaan ada ya model kayak gini ya. Punya nggak teman model kayak gini, toxic people? Terus pengalaman kamu dalam menghadapi dia itu seperti apa, Lia? Ya, silakan Lia. Kalau untuk toxic people, punya teman yang kayak gitu kayaknya belum ada sih, Kak. Yang kayak istilahnya kan dia kayak berteman sama kita tuh cuman di saat senangnya aja kan ya. Di saat susahnya itu mungkin lost kontak kali, nggak bisa dihubungin kali ya. Belum ada sih kalau yang sampai toxic people sih. Oke. Jadi pertemanannya Lia masih aman ya? Oke, masih aman. Iya. Oke. Ya. Mau Cika, silakan Cika. Nah, satu lagi. Ya, mana Cika? Oh ya, Cika, ya. Dibuka dulu mic-nya. Ya. Tes, dengar Kakak. Ya. Kalau buat teman, kalau toxic people kayaknya ada dulu di SMA gitu. Tapi kalau untuk sekarang, tapi jika sih nggak hindarin orang yang kayak gitu. Maksudnya ya sama kayak Kak Katrin juga bilang gitu kan, kita ngejauh gitu nah dengan orang yang berteman tapi nggak akrab kayak sebelumnya gitu. Jadi ya berteman sewajarnya aja. Kalau pengalaman dalam menghadapi yang seperti ini belum, kayaknya nggak terlalu sama, maksudnya nggak terlalu mendalam lah kalau yang kayak toxic people, kayak yang sampai kayak apa sih namanya, kayak ikut terjerumus kayak gitu. Oke. Ya, kayaknya susah ya untuk merangkai kata-katanya ya. Sangat susah. Sangat susah, padahal orang model toxic people ini selalu ada di dalam lingkungan kita ya. Tapi kita mau lihat setelah ini kita mau lihat jenisnya tuh seperti apa aja sih toxic people ya. Oke, nah ini dia ya. Tipenya itu ada 6. Nah, teman-teman bisa lihat di layar. Ada narsis ya. Narcissist, ada the controller, ada the drama magnet. Lalu di sini ada energy vampire, the compulsive liar, the green eyes. Nah, jadi yang pertama, tipe toxic people yang pertama itu narsis. Tahu nggak sih narsis? Narsis ya. Narsis itu di sini dijelaskan ya, dia hanya peduli pada dirinya sendiri. Dia kurang berempati ya. Dia benar-benar percaya bahwa dia itu lebih baik daripada semua orang yang ada di sekitarnya. Nah, ini tipe toxic people yang pertama itu narsisis. Ya. Kata narsisis ini sendiri, ini sebenarnya nama orang, ya. Nama orang, ya.
Jadi narsis ini dia jatuh cinta terhadap dirinya sendiri pada saat dia bercermin di genangan air itu, dia melihat wajahnya, dia sangat jatuh cinta dan akhirnya dia tenggelam di dalam sungai itu, dalam dalam sungai itu. Nah, jadi narsis ini sesungguhnya adalah satu tipe toxic people, ya, karena dia lebih peduli pada dirinya sendiri, ya. Atau kalau nama lainnya kan lebih egois, ya. Dia egosentris. Egosentris itu apa sih? Dia berpusat kepada dirinya sendiri. Nah, sedangkan kalau kita kembali ke firman Tuhan, Tuhan mau kita itu kristosentris. Apa itu? Berpusat kepada Kristus. Nah, itu dia ya. Lalu yang tipe kedua disebut apa ini? Controller. Dia ini suka mengontrol, ya. Coba deh kita menyelidiki hati kita, apakah kita ini orang yang suka narsis ataukah kita ini orang yang suka mengontrol. Mengontrol sih boleh, tapi kalau misalnya mengontrolnya itu berlebihan, itu akan menjadi racun, ya. Ya, kalau di sini dia mencoba mengendalikan segala sesuatu yang ada di sekitarnya, ya. Dia perlu bertanggung jawab atas setiap keputusan, ya. Ya, lalu di sini aku baca lagi, Anda merasa, pokoknya intinya apa yang kita kerjakan itu tidak selalu benar di mata orang yang suka kontrol. Kita tuh selalu salah. Ini adalah tipe toxic, ya, toxic people, ya. Lalu ada istilahnya the drama magnet. Apa sih maksudnya? Berarti dia ini suka sekali yang namanya gosip, ya, nih, ya, drama. Pernah nggak kamu punya teman sedikit-sedikit itu drama terus gitu, ya, sedikit-sedikit tuh drama terus gitu kan. Jadi dia pintar sekali untuk seolah-olah itu dramanya tuh tragis gitu. Nah, ini juga hal yang beracun, ya. Rupanya ada orang yang seperti ini, ya. Jadi orang yang model begini, dia itu ingin supaya orang lain mengikuti dia, gitu kan. Makanya dia bikin segala sesuatu itu, ya, yang menarik. Nah, itu dia, ya. Lalu ada yang namanya the energy vampire, ya. Ini maksudnya apa? Ya, dia ini menguras energi kita, ya. Ya, kalau misalnya kita punya teman dengan tipe the energy vampire, dia ini mengurus energi kita, membuat kita kewalahan, menciptakan masalah, dan bahkan memakan hal-hal negatif, ya, mengkritik, membuli, nah, dan sebagainya. Pasti kamu punya teman yang modelnya begini kan? Pada saat kamu sedih, dia tuh malah seneng gitu, ya. Pada saat kamu punya masalah, dia malah yang wow, luar biasa. Pokoknya kalau nggak lihat temennya sedih itu kayak nggak seru gitu, ya. Nah, ini dia. Lalu di sini ada the compulsive liar, ya, pembohong kompulsif. Dia berbohong putih kalau sebutannya. Boleh nggak sih berbohong putih? Berarti ada bohong putih, ada bohong hitam gitu, ya. Nah, jadi dia itu disebut sebagai pembohong, ya. Dia terus menerus berbohong, tapi bohongnya itu enggak terlalu kentara, ya. Bahkan dia memanipulasi, ya. Memanipulasi. Berarti dia secara sengaja, ya, sengaja melakukan sesuatu yang kayak semacam kalau sebentar saya lihat dulu, ya. Saya ada catatan tadi tuh. Apa sih manipulasi? Nah, manipulasi itu adalah, atau orang yang memanipulasi itu adalah orang yang merekayasa dengan sengaja dengan melakukan penambahan, persembunyian, menghilangkan, mengkaburkan terhadap bagian atau apapun yang terjadi. Nah, ini, ya, dia lakukan secara sengaja. Nah, lalu yang terakhir
istilahnya the green eyes, ya. Ini apa maksudnya nih ya? Dia tidak bisa bahagia ya melihat orang lain dalam kondisi yang baik, beruntung ya. Dia suka menjadi kayak play the victim gitu ya. Sebagai korban gitu ya. Suka main jadi korban gitulah intinya kan. Lalu meminimalkan orang lain untuk merasa lebih buruk terhadap diri mereka sendiri. Nah, ini adalah 6 contoh ya, 6 tipe dari toxic people itu sendiri. Ternyata toxic people itu bukan hanya orang yang mengambil keuntungan saja, tetapi rupanya banyak tipe-tipenya ya. Salah satunya narsisme ya dan sebagainya. Oke, tapi kita mau lihat ya, apa sih kata Alkitab tentang toxic people ya? Kita mau lihat dulu ya. Oke, yang pertama itu ada di dalam Amsal. Ya, minta Sally dong bacakan. Amsal pasal 13 ayat 20a, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Oke. Kata Alkitab berdasarkan Amsal 13 ayat 20a, toxic people itu kayak gini ya. Kalau kita berteman dengan orang toxic people, kita akan menjadi malang. Ya, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Orang bebal ini toksik banget loh. Ya. Salah satunya ya. Lalu coba Catherine bacakan yang kedua. Amsal 18 ayat 24a, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Nah, jadi kalau di dalam Amsal 18 ayat 24a, ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Ini lebih parah lagi kan? Ya. Ini toxic people banget, ya. Toxic people banget, ya. Lalu yang ketiga, minta Melia bacakan. Amsal 27 ayat 6, seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Nah, kita ngambil yang seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Ya. Berarti ini ngeri ya. Apa ini namanya? Fake ya. Kalau dari ayat 27 ayat 6 ya, dari pasal 27 Amsal. Ini tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Kalau lawan kan harusnya mukul aja kan. Kalau lawan mukul aja. Tapi di sini katakan lawan mencium secara berlimpah-limpah. Betapa hidupnya sungguh amat fake terhadap orang lain ya. Kalau seorang kawan memukul dengan maksud baik. Tetapi seorang lawan bukan memukul tapi mencium secara berlimpah-limpah. Betapa palsunya ya pertemanan dia gitu kan. Betapa palsunya apa yang dia lakukan kepada orang lain. Nah, ini kata Alkitab tentang toxic people ya. Ada beberapa ayat yang boleh kita pelajari. Nah, toxic people sebagai alat sarana dalam membentuk karakter. Ya. Teman-teman, ternyata saya ada banyak beberapa poin ayat ya. Ternyata toxic people ini juga Tuhan izinkan ya ada di lingkungan kita supaya kita itu memiliki karakter yang baik. Ya, memiliki karakter yang baik. Nah, ayat yang saya temukan nih, Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ada yang tahu nggak maksudnya ini? Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Cika tahu nggak maksudnya Cika? Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Buka dulu mic-nya. Atau pas? Belum tahu deh. Oh, belum tahu. Pernah dengar tapi lupa aku.
nggak paham maksudnya gitu ya. Iya. Oke, kalau Sally gimana Sel? Pernah tahu nggak maksudnya Sel? Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Pernah dengar nggak nih istilah ini? Atau pernah baca aja tapi nggak tahu maksudnya itu apa gitu kan? Kalau dari saya baru baca sih, baru dengar kata ini, Kalimat ini ya. kalimat ini. Oke, ya. Besi menajamkan besi. Kalau misalnya besi itu supaya dia makin tajam dia harus diasah kan? Ya enggak? Makanya dikatakan besi menajamkan besi. Besi itu harus berbentur terus. Bentur, dibentur, gitu nah. Paham ya? Diasah. Misalnya kayak parang tuh. Ya kita kalau di dapur itu kan pasti kalian suka namanya ngasah pisau dengan pisau kan? Nah, supaya apa? Supaya tajam. Ya kan? Nah, itu maksudnya. Jadi pada saat kita mengasah pisau, kita sedang menajamkan pisau itu, ya. Nah, lalu orang menajamkan sesamanya. Maksudnya apa? Pada saat orang ketemu dengan orang yang keras, bentur, terbentur, gitu kan? Kalau misalnya seseorang itu apa ya, istilahnya merelakan lah ya, istilahnya dia berada di dalam satu lingkungan, terus dia misalnya dia minta, Tuhan tolong saya supaya saya lebih sabar. Tuhan izinkan orang yang membuat kita itu tidak sabar. Kita tuh dibenturkan dengan orang yang tidak sabar. Sehingga apa? Supaya karakter kita menjadi sabar. Ini maksudnya ya. Ya, ini maksudnya. Nah, oke, ya. Alat dan sarana yang efektif Tuhan pakai dalam membentuk kita adalah orang di sekitar kita. Ya, siapapun itu. Ya, mama kita, bapak kita, kakak kita, adik kita, lalu sahabat-sahabat kita, ya kan? Teman-teman kita, pasangan kita yang mungkin keras. Terus bagaimana caranya kita bisa menyesuaikan diri dengan pasangan kita yang keras, ya, supaya karakter kita juga bisa jadi sabar dalam menghadapi orang-orang seperti ini yang keras. Nah, ini kan memang nggak mudah sih. Siapa bilang mudah? Nggak ada ya. Karena memang Tuhan izinkan kita berada di lingkungan kita, ya. Tuhan izinkan semuanya itu terjadi. Makanya firman Tuhan bilang, ya, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, itu dia ya. Jadi toxic people, Tuhan pakai orang yang toxic people sebagai alat, ya, atau sarana dalam membentuk karakter kita menjadi karakter siapa? Ya, karakter Kristus. Kalau misalnya kita maunya sabar, Tuhan pasti akan izinkan itu, dan Tuhan izinkan orang-orang yang di lingkungan kita, orang-orang yang kasar, orang-orang yang orang-orang yang tidak mau ikut aturan. Tuhan izinkan orang-orang itu ada di dalam lingkungan kita supaya kita apa? Menghadapi mereka supaya kita dapat sabar, walaupun tidak secara instan loh. Mana ada instan, ya. Kita ini karakter kita sudah terbentuk dari kecil sampai sekarang dewasa. Terus kita mau rubah, bisa nggak cepat? Nggak bisa. Ada yang namanya proses, tapi yang paling utama adalah penyerahan diri kepada Tuhan Yesus, berserah supaya karakter kita itu dibentuk dan kita itu masuk di dalam proses pembentukan itu, kita tetap berserah, kita dapat memiliki karakter seperti apa yang Tuhan mau. Nah, itu dia. Itu nggak mudah, ya. Oke, Tuhan mengizinkan toxic people berada di sekitar kita agar kita dapat mengasah dan membentuk karakter kita semakin serupa dengan Kristus. Nah, atau dewasa rohani, ya. Dewasa rohani ini sudah yang paling tinggi loh, teman-teman. Jadi ada yang model anak-anak rohani, remaja. Ada yang remaja rohaninya, dan yang paling tinggi itu dewasa. Ada yang dari bayi dulu ya, dari bayi, dari anak-anak, terus dari remaja, baru
dewasa. Untuk mencapai kedewasaan itu, dia harus mengikuti langkah demi langkah. Ya, nggak mudah. Tetapi Tuhan akan berikan kemampuan kepada kita, asalkan kita mau. Kuncinya tuh mau aja dulu. Kalau misalnya kita nggak mau, ya nggak bisa tuh. Ya, oke. Di dalam Yeremia pasal 9 ayat 4, ya saya akan bacakan. Baiklah, setiap orang berjaga-jaga terhadap temannya, dan janganlah percaya kepada saudara manapun, sebab setiap saudara adalah penipu ulung, dan setiap teman berjalan kian kemari sebagai pemfitnah. Nah, poin yang kedua ya. Nih, selain toxic people sebagai alat sarana dalam membentuk karakter, Tuhan juga mau kita itu berjaga-jaga. Jangan sampai kita itu terseret. Itu dia. Ya. Jangan sampai kita tuh terseret, apalagi zaman sekarang ini zaman canggih ya. Jadi bukan hanya anak-anak remaja yang mengalami tantangan, anak-anak tua juga anak-anak tua. Kok gak enak betul ya ngomongin anak-anak tua juga. Maksudnya bukan hanya para remaja yang mengalami tantangan yang begitu berat, tetapi anak-anak tua, anak-anak tua. Maksudnya orang tua juga gitu. Nah, orang tua juga. Orang tua, orang yang dituakan, bisa nggak ngalamin hal ini gitu kan? Bisa nggak nyimpang? Bisa ya. Makanya kita harus berjaga-jaga. Di sini juga ditekankan, baiklah setiap orang berjaga-jaga terhadap temannya. Siapapun itu ya. Jangan percaya 100% sama teman lo. Ya. Karena biasanya yang paling jahat itu adalah teman sendiri. Setuju nggak? Setuju ya. Yang paling jahat itu teman sendiri. Bahkan yang paling jahat tuh ada yang sebutannya keluarga sendiri. Ada. Makanya kita diminta untuk berjaga-jaga. Nih, janganlah percaya kepada saudara tuh. Dibilang jangan, di sini dikatakan berjaga-jaga terhadap temanmu. Terus tuh dibilang janganlah percaya kepada saudara manapun. Nah, ini ayatnya kayak mana? Maksudnya kita tetap waspada ya. Jadi percayanya sama siapa? Percaya sama Tuhan. Nah, intinya kayak gitu kan. Sebab setiap saudara adalah penipu. Loh, kok dikatakan penipu? Nah, ini dia ya. Dan setiap teman berjalan kan kemari sebagai pemfitnah. Jadi kembali lagi ya, toxic people itu Tuhan pakai ya sebagai alat sarana dalam membentuk karakter kita. Tetapi kita juga wajib untuk berjaga-jaga ya. Berjaga-jaga itu penting. Nah, di sini ya penjelasannya ya. Tuhan pakai toxic people untuk membentuk kita, tetapi kita jangan lupa untuk selalu jaga-jaga agar tidak masuk jerat yang dibuat oleh toxic people. Oke, ada yang mau tanya nggak? Mungkin ada yang mau sharing tentang poin yang pertama ini. Oke, atau mau bercerita tentang toxic relationship, barangkali ada gitu kan. Tapi toxic relationship ini bukan bicara tentang pacaran aja loh, banyak ya, banyak kayak sahabat gitu. Misalnya kita punya sahabat, tetapi ternyata tingkah laku sahabat kita ini kok makin hari kok makin menjengkelkan, makin hari kok makin candaannya itu nusuk hati gitu. Nah, pernah nggak kamu ngalamin kayak gitu? Nah, kalau saya pernah gitu kan. Pernah, tapi bagaimana caranya? Itu dia ya. Oke, kayaknya lanjut ya. Oke, kedua, cara menghadapi toxic people ketika telah menjadi jerat bagi diri sendiri. Tadi ini sudah disampaikan sama Catherine tadi tuh ya. Kalau punya teman toxic ya dihindari aja gitu kan, ya Kat ya. Dihindari aja. Nah, itu nggak usah terlalu deket banget. Kalau misalnya kita deket banget malah kita nanti makan hati terus kan. Nah itu dia ya. Karena makan hati ayam lebih enak daripada makan hati.
sendiri, nggak enak. Oke, cara menghadapi toxic people ketika telah menjadi jerat bagi diri sendiri. Nah, ini ayatnya. Oke, silahkan Cika bacakan. Amsal pasal 22 ayat yang ke-24 sampai 25. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Oke, silakan Cika jelaskan. Oke, ada yang mau kasih pendapatnya? Bagaimana dengan ayat ini? Gitu kan? Cara menghadapi toxic people ketika telah menjadi jerat bagi diri sendiri. Ya. Berarti sebelum kita terjerat, ya, sebelum toxic people itu menjerat diri kita, di Amsal 22 sampai Amsal 22 ayat 24 sampai 25 dikatakan jangan berteman. Di sini ditekankan lagi ya, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Ini salah satu dari toxic people juga. Khawatir terus pemarahan. Nah, ini seorang pemarah. Ya. Lekas gusar. Apa ini lekas gusar? Ya. Apa-apa. Aduh, gimana nih ya? Aduh, gimana nih ya? Nggak bisa tenang dalam hidupnya gitu nah. Aduh, gimana nih ya? Misalnya kayak saya, aduh gimana ya? Belum nikah nih. Umur sudah begini. Misalnya kayak gitu kan. Tapi aku nggak pernah juga kayak gitu sih. Nggak pernah juga kayak gitu. Maksudnya aku punya teman-teman yang sudah menikah dan sudah punya anak-anak yang sudah SMP, anak-anak yang pokoknya ada ada yang SMA, ya. Cek aja sih gitu nah. Kan hidupnya masing-masing gitu kan. Nah, itu dia ya. Oke. Yang kedua, ya, cara menghadapi toxic people. Yang pertama, jangan berteman. Ya. Jangan berteman ini bukan berarti kita benci, enggak, ya. Kita di dalam ayat ini ya menjelaskan kepada kita bahwa kita perlu yang namanya memilih teman. Ya, kita perlu yang namanya memilih pergaulan kita supaya kita jangan terjerat ya dengan kebiasaan-kebiasaan mereka. Nah, kalau misalnya kita terbiasa dengan teman-teman yang lekas gusar, yang khawatirnya itu luar biasa, terlalu lebay, aku bilang, atau pemarahannya juga terlalu sangat besar dan sebagainya, kita bisa pengaruh loh, kita bisa dampak dari apa yang mereka lakukan itu bisa kena ke kita, gitu. Ini toxic people. Jadi cara satu-satunya ya, cara menghadapi toxic people supaya tidak menjadi jerat, kita harus jangan berteman dan jangan bergaul supaya engkau jangan menjadi biasa. Nah, jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya. Kalau kita terbiasa dengan tingkah laku para toxic people, kita akan menjadi sama seperti mereka. Nah, itu dia ya. Terus yang kedua. Oke, yang kedua minta Lia dong bacakan. Mazmur 28 ayat 3. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Oke, terima kasih. Di Mazmur 28 ayat 3, di sini juga dikatakan janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik. Kan tahu nggak apa tuh orang fasik? Ada yang tahu? Ica, orang fasik itu apa sih? Orang fasik. Ayo cari di Google dulu. Hah? Orang fasik itu apa? Orang fasik itu apa? Orang fasik itu ada nggak di gereja? Ada. Ada. Orang bodoh ada nggak di gereja? Orang bodoh. Ada tahu nggak? tapi melakukannya gitu kan. Catherine kayaknya mau ngomong nih, kayaknya Catherine. Orang fasik, orang bodoh ada nggak kayak di gereja, Cat? Ada ya. Ada. Orang fasik. Orang fasik ini orang yang melakukan kejahatan.
kejahatan model apa yang dia lakukan? Ya, pada saat dia apa ya? Kalau orang fasik ini kan ada di gereja, ya. Dia melakukan kejahatan. Dia mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukannya, itu sebutan dari fasik juga. Ya. Orang fasik ya, seperti tadi aku hari ini ada baca di dalam Roma, Rasul Paulus mengatakan bahwa orang Israel itu mereka giat di dalam apa ya? Mereka giat di dalam beribadah kepada Tuhan, tetapi dengan cara yang tidak benar. Nah, jadi pada saat kita giat melayani Tuhan, tetapi tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, itu jahat juga loh, ya, fasik juga. Nah itu dia ya. Oke, kembali lagi ya. Jadi toxic people ini juga bisa dikatakan sebagai orang fasik. Ya, namanya juga toxic. Toxic ini kan racun, ya, manusia beracun. Manusia yang selalu menebarkan hal-hal yang negatif, hal-hal yang membuat orang lain itu pokoknya tidak jadi berkat, intinya seperti itu ya. Itu ya poin kedua. Nah, lanjut lagi. Nah, ini dia ya, cara menghadapi toxic people. Nah, yang ketiga, saya akan bacakan 1 Petrus pasal 3 11-10. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi cara menghadapi orang yang toksik, ya, jangan balas, ya, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Jangan kamu dicaci maki sama toksik, kamu caci juga. Kita juga toksik nanti ujung-ujungnya ya. Di sini jangan, ya. Terus di sini menekankan juga hendaklah kamu memberkati. Nah, memberkati, mendoakan gitu ya. Mendoakan orang-orang ini supaya apa? Supaya berubah. Kita nggak gini, kalau kita merubah orang itu nggak bisa. Ya, kita mau merubah orang itu nggak bisa. Tetapi entah bagaimana Tuhan itu memberikan kuasa kepada kita supaya kita bisa berubah. Kitanya sendiri, ya. Kalau kita mau, ya, kita mau berubah, kita pasti bisa berubah karena kita mau. Nah, tapi kalau misalnya kita mau orang lain berubah, belum tentu orang itu mau kan? Nah, jadi apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Ya, kita dulu yang berubah, baru orang lain itu melihat perubahan kita dan pastilah Tuhan akan mengubah hidupnya dia. Nah, itu dia ya. Terus yang keempat, Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi cara menghadapi seorang yang toksik, tetap kasihi. Kita aja disuruh mengasihi sesama. Mengasihi sesama itu kan tidak pandang bulu. Mau yang jahat, mau yang baik, mau yang model seperti apa, kata Tuhan kasihilah, gitu kan. Terus di ayat ini ditekankan kasihilah musuhmu. Ya, kalau kita memandang seorang toksik ini musuh, firman Tuhan bilang kasihilah, gitu ya. Kasihilah. Ya. Lalu berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, itu dia. Ini ya, poin yang paling utama. Terus yang kelima, Matius 6 ayat 14. Minta Catherine lagi dong bacakan. Yang kelima. Matius 6 ayat 14.
Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Oke. Jadi harus mengampuni ya. Kalau misalnya kamu punya teman-teman yang model kayak gini, ampunilah. Ya, saya punya pengalaman apa ya? Saya punya teman yang kalau kalau menurut saya sih dia itu kalau dibilang toksik banget sih enggak gitu kan. Cuman memang ada benih-benihnya gitu nah. Ada benih-benihnya. Jadi setiap candaan-candaan dia selalu yang menyakitkan gitu nah. Tanpa melihat kalau misalnya kita dicandain seperti ini sakit hati nggak? Jadi kalau yang teman saya ini dia bercanda, tetapi saya kok sakit hati dia bercandanya gitu kan. Kalau sampai kamu misalnya kamu ya, kalau kamu dicandain, terus kamu tuh sakit hati berarti apa itu namanya? Apakah kita yang sensitif atau dia yang nggak jaga mulut? Coba kasih tanya dulu sama kalian. Gimana ini? Apakah aku yang terlalu baper gitu kan? Bercanda tuh boleh, cuman kalau misalnya bercanda itu sudah menyakitkan hati, itu bukan lagi bercanda namanya. Ya. Kadang banyak sekali di zaman sekarang ya. Maksudnya itu bercanda. Sebenarnya di balik candaan dia membuli. Benar kan? Tapi ujung-ujungnya temannya itu sakit hati, lalu pada saat dia ini loh yang kayak muli aku. Terus temannya pasti bilang kayak gini, loh aku kan cuma bercanda, padahal dia bully. Itu gimana itu? Apakah kita harus apain ini orang gitu kan? Nah itu dia ya. Tapi memang firman Tuhan mengajarkan kepada kita di beberapa poin yang ada, jangan balas ya. Terkadang saya jujur, saya juga bisa balas gitu kan. Saya juga bisa balas gitu kan. Tapi balasnya itu dengan cara yang cantik, cara yang cantik gitu kan. Cara yang nggak terlalu, pokoknya cara yang elegan gitu kan, caranya kayak gitu kan. Jadi nggak ketahuan kalau kita itu apa ya membalasnya gitu kan. Nah itu dia ya, tapi jangan terlalu sering juga. Kalau terlalu sering nanti malah yang bisa berantem dan sebagainya. Nah itu dia ya. Oke, jadi ini ada 5 ya cara menghadapi toxic people ya, supaya kita nggak ngalamin apa ya jerat itu. Yang pertama, jangan berteman ya, jangan bergaul dengan tipe orang seperti ini, supaya kita jangan terseret dengan kebiasaannya mereka. Lalu selain kita jangan berteman, kita juga ya ini jangan balas gitu kan, jangan balas kejahatan dan kejahatan apa yang dia lakukan. Lalu kita tetap mengasihi dia walaupun kita tidak berteman lagi seperti dulu, kata Catherine tadi itu yang di awal ya. Walaupun tidak berteman, nah dia pasti tetap berteman walaupun tidak harus dekat banget kan. Jadi ada yang semacam batasan-batasan dan sebagainya supaya tidak terjerat atau tidak sakit hati lah ya. Lalu yang keempat, ya ini berdoa bagi mereka, dan yang kelima ampuni ya. Kalau mengampuni ini susah gampang nggak? Gampang susah nggak sih? Susah nggak ya? Mengampuni. Kalau misalnya kamu bilang kamu mengampuni, terus kamu lihat orang yang gangguin kamu itu, yang toksikin kamu itu, kamu masih benci, berarti kamu belum mengampuni. Jadi tandanya itu ya, tandanya itu ya. Tandanya pada saat kamu kamu mau ngampunin dia, tapi pada saat kamu lihat wajah orang ini kamu masih benci, masih jengkel, kamu belum mengampuni. Jadi apa yang harus kita lakukan? Nikmati proses pengampunannya ya, setiap hari mengampuni. Berdoalah gitu kan, berdoa, Tuhan, aku kalau lihat dia aku kok benci banget ya Tuhan. Tolong dong Tuhan supaya aku bisa mengampuni. Nanti kalau misalnya besok lagi masih benci lagi, lihat wajahnya, doa lagi sampai kamu tidak ada rasa benci lagi. Pada saat kamu lihat wajahnya, kamu aman aja. Nah itu dia ya. Oke, kesimpulannya nggak lama ya. Sebentar aja kan kita. Nah yang pertama, coba minta Sally bacakan, Sel. Kesimpulan yang pertama,
Tuhan mengizinkan toxic people ada di sekitar kita agar membentuk karakter kita semakin serupa dengan Kristus. Oke, bisa jelaskan Sel? Nah, Sally kan guru nih. Nah, silakan Sel. Derita jadi seorang guru ya. Oh, tidak derita ini. Tuhan mengizinkan toxic people ada di sekitar kita agar membentuk karakter kita semakin serupa dengan Kristus, dalam arti seperti ini. Kita sadar bahwa segala yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, segala prosesnya Tuhan, bahkan orang-orang yang di sekitar kita itu ada, itu bukan tanpa maksud. Dalam arti bukan suatu yang kebetulan. Nah, tapi di balik itu semua, ada alasan kenapa orang tersebut berada di hidup kita. Contohnya, ketika kita berhadapan dengan orang yang sulit untuk meminta maaf, ya otomatis kalau kita berhadapan dengan mereka dengan egonya sendiri, kita juga berpikir, oh dia itu orangnya nggak mudah minta maaf, dia orangnya suka marah-marah. Nah, kalau kita membalas ke mereka, maksudnya perlakuannya mereka dengan kita juga marah-marah, kita juga tidak mau minta maaf, nggak akan ada titik temunya. Nggak akan ada titik temunya. Jadi, sadar bahwa kehadiran mereka itu sebetulnya nggak selalu ada kesan yang negatif, tapi ada juga positifnya. Yaitu positifnya kita lebih diajarkan untuk sabar, kita lebih diajarkan untuk belajar mengampuni, belajar mengasihi, seperti itu. Ya, Terima terima kasih. kasih Sally. Penjelasan yang sangat lengkap ya Sel. Terima kasih Sel. Lalu yang kedua, minta Cika bacakan. Tuhan juga mengajarkan agar kita tetap waspada atau berjaga-jaga terhadap toxic people. Ya, silakan dijelaskan. Ini hambanya dari STTI ini. Ya, silakan. Ya, Tuhan mengajarkan untuk kita tetap waspada. Yang disampaikan yang pertama tadi kan, Tuhan mengizinkan toxic people berada di lingkungan kita. Jadi, kita harus tetap waspada dan berjaga-jaga terhadap toxic people. Oke, ya, terima kasih Cika. Ya, jaga-jaga itu penting. Sampai sekarang juga kita harus berjaga-jaga kan, sambil menanti kedatangan Tuhan kan, bukan hanya terhadap orang-orang yang mundur seperti ini ya. Oke, selanjutnya minta Catherine dong bacakan. Apabila toxic people menjadi jerat bagi kita, menyingkirlah dari situ. Jangan membalas dengan kejahatan, tetapi balaslah dengan berdoa dan pengampunan. Oke, silakan dijelaskan, bisa nggak jelaskan? Calon guru. Menurut Catherine pribadi, maksudnya itu kalau kita sudah ketemu sama orang yang toksik, baiknya kita ya gitu nggak usah terlalu mendekat sama dia atau terlalu akrab, kita sekedar berteman aja, tapi kita juga nggak boleh ngebalas apa yang sudah dia perbuat, melainkan kita harusnya memaafkan dia, mengampuni dan berdoa untuk dia. Oke. Ya. Terima kasih Catherine. Oke, masih ada satu. Wah, ini ya. Siapa yang membaca nih? Ica dah. Mana Ica? Mic-nya dibuka. Lagi hujan deras, dengar nggak ya suaraku teh? Ya, suaranya kedengeran kok. Iya, nggak kedengeran, deras banget hujan soalnya. Oke, ya sudah. Makasih. Oke, aku baca ya. Dengan cara Tuhan, toxic people akan diubah menjadi good people. Amin. Oke. Jadi intinya dari apa yang kita pelajari pada malam hari ini, ya, kita sebagai anak-anak Tuhan memang diperhadapkan dengan model-model orang seperti ini, ya. Yang Tuhan mau dalam kehidupan kita adalah kita harus menjadi berkat, ya. Dan Tuhan juga mengizinkan orang-orang yang toksik ini berada di lingkungan kita supaya kita belajar untuk menjadi belajar untuk kita tuh dapat menjadi berkat lah buat mereka gitu kan.
Tuhan izinkan juga toxic people ini untuk membentuk karakter kita. Kalau ujung-ujungnya, karena gini, tujuan utamanya itu kita semakin serupa dengan Kristus. Jadi kalau dikatakan semakin serupa dengan Kristus, ada proses-prosesnya menuju kepada keserupaan itu. Jadi Tuhan izinkan toxic people berada untuk memproses hidup kita menjadi seperti apa yang Tuhan kehendaki. Tetapi jangan lupa juga kita selalu berjaga-jaga supaya kita jangan terjerat. Nah, tadi di sini juga di poin yang ketiga, menyingkirlah dari situ ya. Pada saat toxic people itu sudah mau menjadi jerat buat kamu. Tetapi jangan lupa juga berdoa bahwa dengan cara Tuhan, toxic people akan diubah menjadi good people. Amin. Ya, ada pertanyaan? Mungkin ada yang mau disampaikan berhubungan dengan toxic people ini, ya. Sebelum kita mengakhiri, mengakhiri apa sih? Oke, silahkan. Mungkin ada Sally, kayaknya aku lihat mau ngomong nggak ya Sally? Atau siapa? Atau misalnya mungkin punya pengalaman tentang toxic people lagi gitu kan? Mau share di sini boleh. Jadi kita bisa saling mendoakan satu sama lain, ya kan? Nah itu dia ya. Karena memang dalam perjalanan hidup kita ini, pasti kita menemukan orang-orang model seperti ini. Tetapi bagaimana caranya kita dapat menghadapi orang-orang seperti ini dengan cara firman Tuhan. Itu dia ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Cika. Cika mau tanya teh, kan Cika di lingkungan Cika juga kan pasti ada tuh yang tadi dibilang kan. Nah, sempet Cika dibilang sama teman, gak usah tuh berteman sama orang yang kayak gitu. Tapi apa ya, dia toxic people juga gitu. Terus bilang teman ini, gak usah aja berteman sama yang orang itu kan pasti kita kan pasti pilih juga kan, pertemanan pergaulan kita pasti akan pilih yang baik. Tapi di sisi lain kesian karena dia apa ya, dia sudah nggak diteman sama orang lain, sudah dia menyendiri gitu. Nah, jadi bingung berteman nggak sih sama yang ini kayak gitu. Jadi maksudnya belum ketemu jawabannya gitu. Nah, jadi kita harus apa gitu nanti menghindari, ya pastilah menghindari, tapi di sisi lain kasihan lihat lihat dia menyendiri nggak ditemani gitu. Nah kayak gitu teh. Oke, ya. Di sisi lain kasihan juga gak ditemenin dia begitu lagi gitu kan. Jadi maunya apa gitu. Oke. Ya mungkin ada dari teman-teman yang mau kasih masukan. Bukan saya ya. Siapa tahu ada lagi yang lain. Nantilah saya belakangan kan. Ya Sally, ya silakan. Sally ini kayaknya enggak mau Sel, silakan Sel. Sally mau tanya atau mau bantu jawab Sel? Mungkin lebih ke sharing juga sih. Oke, ya. Kayaknya Cika kita dua sama ya. Ya, kalau ditanya apakah ada atau punya orang yang toksik seperti ini, jujur ada beberapa. Iya, saya juga sempat baca-baca juga, ternyata orang yang toksik itu atau toxic people itu bisa dikatakan orang yang sulit merasakan kebahagiaan. Itu. Mereka sulit merasakan kebahagiaan, entah itu banyak faktor, entah itu dari keluarga, ya, atau masa lalunya, dan masih banyak lagi faktor-faktor lainnya yang menyebabkan orang itu akhirnya menjadi toksik. Nah, salah satu ciri-ciri orang toksik itu adalah dia sulit untuk meminta maaf. Ketika dia berbuat salah, ya, padahal ini nyata-nyata salahnya dia nih. Tapi dia merasa dia adalah orang yang paling benar. Oh enggak, kamu harusnya begini dan sebagainya. Justru malahan kita yang bisa dikatakan orang yang nggak bersalah, kita yang justru meminta maaf. Nah, itu jadi salah satu ciri-ciri orang yang toksik itu adalah dia sulit untuk meminta maaf.
Nah, berbicara tentang toxic people, jujur saya ada beberapa dan saya sering mengalami hal yang seperti itu. Apa ya, kayak dilema juga gitu. Kayak dibilang udah nggak usah berteman sama orang ini. Kalau secara logika nggak pengen berteman, kayak pengen udahlah aku nggak mau berteman lagi sama dia ini. Dia sudah jadi toksik banget buat aku. Tapi kayak di sisi lain kalau kita berpikir secara kemanusiaan, secara kebatinan, orang yang seperti ini justru adalah orang yang harus kita kasihi. Memang kita nggak bisa yang namanya merubah karakter orang. Sadar bahwa kita nggak bisa merubah karakter orang tersebut. Ya, entah siapapun itu. Ya, nggak bisa kita merubah karakter orang tersebut. Dan yang sejatinya yang bisa merubah orang tersebut adalah Tuhan. Nah, tadi juga dijelaskan bahwa kehadiran toxic people ini justru dipakai atau sebagai sarana untuk menjadikan atau mengupgrade karakter kita itu menjadi lebih baik lagi. Contoh, dari kita yang nggak bisa sabar, kita akhirnya bisa sabar menghadapi orang yang toksik ini. Karena kalau ibaratnya keras sama keras nggak bisa nyatu, susah. Otomatis kita harus belajar untuk mengalah. Tapi mengalah dalam arti kita juga tahu kapan saatnya kita bisa menegur orang tersebut, ya, tahu kapan saatnya kita harus bisa dikatakan punya action untuk stop, kamu harus seperti ini gitu. Jadi itu. Dan yang kedua adalah orang yang berpotensi membuat kita sakit hati itu sebenarnya bukan orang lain, justru orang di sekitar kita. Nah itu. Jadi tinggal gimana lagi caranya kita untuk sabar dan minta Tuhan untuk benar-benar bantu kita untuk kita ngejalani hari kita itu dengan kesabaran yang ekstra dan tetap terus mendoakan orang yang toksik itu. Kalau kita jauhi mereka, susah. Nggak bisa. Kalau misalkan kita berpikir secara logika aja, ngapain harus mengasihi mereka? Tapi firman Tuhan kan nyuruh kita untuk bisa mengasihi mereka. Dan satu kata-kata yang, bukan satu kata-kata sih, satu kutipan yang saya waktu itu pernah dengar dari Pastor Raditya Oloan, ya almarhum, sudah almarhum beliau, dia mengatakan seperti ini, kasihilah mereka yang sulit untuk dikasihi, karena mereka yang sulit untuk dikasihi adalah orang yang paling butuh untuk kita kasihi. Kembali lagi ke awal tadi, orang yang toxic people itu biasanya orang yang sulit untuk merasakan kebahagiaan. Seperti itu. Jadi kalau dari saya secara pribadi, kasih saran, saya bingung kasih saran seperti apa. Karena kita punya prinsipnya masing-masing. Tapi kalau dari saya secara pribadi, jujur saya sangat sulit untuk menjauhi yang seperti itu. Kayak belum bisa gitu. Tapi gimana caranya kita untuk ngebatasi lagi diri kita. Itu aja sih. Terima kasih. Ya, terima kasih Sally. Sebenarnya itu sudah menjawab ya. Jadi tetap intinya yang saya ambil dari apa yang Sally sudah sampaikan ya, untuk Cika dan untuk kita semua ya, tetap berteman ya, tetapi memang kita memiliki batasan-batasan ya, batasan-batasan ya, itu dia ya, supaya dengan kita mengetahui batasan-batasan supaya kita tidak terjerumus. Intinya kayak gitu. Berteman tetap, mengasihi tetap ya. Tetap jangan juga dihindari. Sebenarnya orang yang toxic people itu adalah orang yang bermasalah dengan hatinya ya, dan dia membutuhkan pemulihan. Bisa saja pemulihannya bisa lewat kita dulu kan, Tuhan pakai kita untuk memulihkan dia. Karena memang orang yang toxic people ini dia memiliki masalah, kalau aku bilang sih gangguan emosional ya, gangguan emosional, bahkan bisa juga lebih daripada itu,
secara mental bisa dari masalah-masalah yang ada di sekitarnya sehingga dia menjadi toksik dengan kenapa dia bisa jadi toksik? Sebagai perisai, sebagai benteng supaya dia tidak disakiti lagi. Itu ada. Nah, itu dia ya. Oke. Ada yang mau tambahin atau mungkin ada yang mau di-sharingkan? Mungkin Catherine, mungkin Ica, mungkin Lia. Aku teh. Oke, silakan. Udah reda hujannya, jadi bisa aku ngomong. Mau sharing sih. Bentar, aku tuh ada teman-teman, circle teman-teman gitu kan. Mereka, menurut aku pribadi tuh, mereka tuh sebenarnya toxic, tapi nggak ngaruh ke circle pertemanan kami, ngerti gak sih? Maksudnya tuh kayak mereka kulihat ya, aku amati masing-masing, mereka toksik tapi kayak nyakitin diri mereka sendiri gitu loh. Mereka kalau dibilang mereka orangnya lebay atau nasional, enggak sih, rata-rata gitu. Nah, sama, nggak beda jauh lah kelakuannya kayak aku gitu kan. Cara bercanda kami ya rata-rata sama, cara kami nanggapin. Cuma aku ngelihat ada temanku si A yang dia toksiknya malah cara dia berpacaran. Tiap dia pacaran gitu kan, dia selalu putus dengan alasan dia bilang, aku tuh nggak suka sama cowok yang nggak selalu ada. Aku tuh maunya cowok itu harus selalu ada saat aku butuhin jam berapapun itu. Gila, ini toksik banget nih kata kami. Gaya pacaran jadi kan. Tapi nggak mempengaruhi kami. Tapi dari situ kita belajar. Oh, dia ini begini orangnya. Akhirnya kita bisa sharing, kita bisa kasih masukan. Kamu tuh, tapi dia nggak kalau dia toksik. Saat kami ngomong tuh dia ngomong, iya, aku tahu kok, tanpa kalian jelasin aku tahu sikap ini nih toksik dalam hubungan pacaran aku, tapi aku nggak bisa kalau nggak kayak gini gitu katanya kan. Wah, kasihan juga gitu ngeliat temanku si A ini dengan kehidupan yang seperti itu. Terus temanku si B ini ada juga cewek dia. Si B ini toksiknya adalah orang itu kan narsis banget kan teh. Kalau dia ini insecure bangetnya tuh, ih gila parah. Dia bilang, aku diet bukan karena cowok, bukan karena kalian, bukan karena orang tua, cuma karena aku ngerasa tiap aku bangun pagi aku tuh gendut. Dia loh langsing. Dia tuh udah langsing, antara kami tuh badannya udah kecil, dia sampai tahan nggak makan nasi, mungkin nggak, dia makan nasi mungkin sehari sekali, dan dia tuh sudah minum obat pelangsing 2 tahun terakhir, sehari 4 pil dia minum. Gila, ini toksik. Dia nyakitin diri dia sendiri gitu. Dia toksik banget. Kami tuh sampai udah ngasih, dari nasehatin dia dari lembut, kata-kata kami, sampai kayak kita mau memaki gitu, saking gregetannya gitu. Nah kan, baru aku perhatikan lagi kehidupan. Dari situ aku belajar sih, maksudnya, mereka Kristen, kita cuma beda gereja. Dari situ aku pikir, aku tetap, kita temenan, kita kenal dari SMP, dan kita temenan sampai sekarang kita kerja. Dari sini sih aku belajar, benar sih, namanya kita manusia, kenapa sih Tuhan izinkan kita ketemu dengan orang-orang seperti ini. Kami tetap bisa berteman sampai sekarang langgeng banget, karena nggak kebawa ke lingkungan dari cara kami berteman, menyakiti diri mereka sendiri. Ya aku percaya sih Tuhan izinkan sampai sekarang pun kami temenan ya ada tujuannya. Jadi kadang aku sama temanku yang satunya sih, yang cowok satunya kadang suka ngingetin, jangan gitu, jangan gini. Nggak ada yang bilang kamu itu gendut. Kayak bilang sama teman, nggak apa-apa. Aku kata bilang kan, kita tuh kalau bangun hubungan, nggak bisa kita tuh pacaran kayak anak SMP terus. Hubungan yang dewasa itu ya harusnya saling mengerti, kalau kerja apa sama-sama sibuk. Nah, dari situ sih aku belajar, mestinya orang-orang toksik itu nggak hanya ke lingkungan mereka, mereka kayak lebih ke nyakitin diri mereka. Mereka yang paling dirugikan banget sih menurutku dengan sikap mereka yang toksik itu sih. Itu sih yang saya mau bagikan. Terima kasih. Ya, terima kasih, Ca. Jadi dapat poinnya lagi ya. Berarti intinya orang yang toksik sebenarnya lebih menyakiti dirinya sendiri ya. Berarti memang ada sesuatu yang kurang dari dia gitu ya. Ada yang kurang dari dia, dia ingin menambahkan itu, tetapi cara-caranya yang digunakan tidak baik gitu kan. Dia tahu itu tidak baik gitu kan. Tapi masih dibuat gitu kan. Kadang dia tahu itu dosa tapi masih bikin. Itu dia ya. Nah, jadi memang kembali lagi toxic people itu juga kita bisa ambil pelajaran dari mereka gitu kan. Intinya kayak gitu. Tetap berteman, tetap mempelajari orang itu, lalu intinya kita bisa jadi berkat lah buat mereka supaya mereka tidak toksik lagi. Intinya kayak gitu kan. Oke, terima kasih Ica.
Mungkin ada lagi yang lain? Tapi kalau untuk yang Cika tadi sudah terjawab ya Cika ya? Oke. Si Sally tadi juga sudah menjelaskan. Nah, dan dari ceritanya dari sharingnya Ica juga tadi sudah menjelaskan juga, berarti tidak dijauhi, tetap berteman, cuman memang harus ada batas-batasannya. Nah, itu dia ya. Batasan-batasan itu mengingatkan kita supaya kita itu senantiasa berjaga-jaga. Oke. Ada lagi yang lain? Bila tidak ada, kita akhiri. Mungkin Lia. Tadi kayaknya Lia pertemanannya aman aja kayaknya tadi ya. Anteng aja ya Lia ya. Oke. Terima kasih buat teman-teman semua ya yang sudah hadir. Terima kasih Catherine. Ya sudah meluangkan waktunya. Saya senang sekali. Jadi ini baru mulai lagi komselnya karena kemarin-kemarin kita pada sibuk di konferensi wilayah dan juga kemarin sempat mudik jadi fokus dulu. Terima kasih buat kehadirannya. Terima kasih buat Cika, terima kasih buat Ica, buat Sally dan juga buat Lia. Minggu depan kita akan kembali lagi komsel bersama. Nanti yang akan bawa komsel ini siapa ya? Ada yang mau? Nanti minggu depan yang bawa adalah Kak Tea, ya Kak Agatha dari Kutai Barat. Catherine tetap mengundang Catherine lagi ya untuk hadir jika Catherine ada maksudnya ada waktu kosong bisa ikut lagi ya Catherine. Kami sangat mengharapkan. Ya jadi minggu depan Kak Agatha yang akan membawakan komsel buat kita. Spesial guest karena kemarin dia telah selesai dalam ujian tesis di STTI dan dia sudah dinyatakan lulus. Ya, puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Nah, nilainya kemarin itu dia kasih tunjuk itu 82 ya. AB itu sudah tinggi. Ya, tinggi itu dia. Jadi puji Tuhan boleh lulus dan akhirnya saya bisa minta dia lagi untuk pelayanan di Komsel. Oke, terima kasih kembali buat rekan-rekan semua. Kita akan mengakhiri komsel kita pada malam hari ini 1,5 jam. Ciko. Oke, kita akan berdoa. Nanti materi, jika kalian mau materinya, nanti saya akan share. Yang mau nggak sih materinya? Oke, nanti materinya akan saya kirim ke kalian masing-masing ke WA ya. Siapa tahu itu dapat menjadi berkat dan siapa tahu juga materi itu dapat kalian sampaikan ke rekan-rekan kalian nanti gitu dan bisa saling menguatkan satu sama lain. Baik, kita akan berdoa. Mungkin ada bahan doa sebelum kita tutup? Ada bahan doa? Aman aja kah? Oke, aman ya. Oke, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pada malam hari ini, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, karena Engkau telah memberkati dan menyertai apa yang kami kerjakan pada hari ini. Kami boleh belajar bersama di dalam sharing, bahkan belajar Alkitab bersama tentang toxic people. Engkau mengajarkan banyak hal dari apa yang kami pelajari. Kami mendapatkan beberapa poin bahwa toxic people Engkau juga bisa pakai untuk membentuk karakter kami, sehingga karakter kami serupa dengan Engkau. Dan tentunya kami juga perlu berjaga-jaga dalam menghadapi orang-orang yang mengalami toxic people ini, dan senantiasa berdoa buat mereka sehingga Engkau mengubah dari toxic people menjadi good people, seperti yang Engkau kehendaki. Terima kasih buat hari ini, buat teman-teman yang sudah menyediakan waktu mereka untuk belajar. Engkau berkati mereka, Engkau memberkati Catherine di dalam kesibukan dia, di dalam aktivitasnya ya Tuhan. Dia sebagai seorang kakak, dia sebagai seorang anak, bahkan di lingkungan tempat dia berada, biar dia jadi berkat ya Tuhan. Kami juga menyerahkan buat Cika yang masih menempuh pendidikan di STTI semester 2. Kami tahu bahwa tidaklah mudah dalam menjalani kegiatan ini, kegiatan belajar ini, tapi kami mau serahkan
semuanya ke dalam tangan Tuhan. Engkau mampukan jika Engkau mampukan dia dalam menghadapi orang-orang yang sukar, dan biarlah dia dapat menjadi berkat dimanapun dia berada. Kami juga menyerahkan buat Ica, dia sebagai ketua pemuda di GKI Barong Tongko, Engkau memberkati Ica supaya dia dapat menjadi berkat di dalam lingkungannya, di dalam pekerjaannya. Engkau memberkati di dalam kehidupannya, apapun yang dia rindukan. Engkau juga memberikan apa yang menjadi kerinduan hatinya dia, ya Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan buat Sally dengan segala pergumulannya. Engkau memberkati Sally sebagai seorang guru yang mengajar. Engkau memberkati Sally supaya Sally dapat menjadi teladan, dan anak-anak diberkati melalui Sally, ya Tuhan. Engkau memberkati Sally yang pelayanan, Engkau memberkati Sally dalam kehidupan pribadinya, bahkan orang tuanya yang di kampung. Dan kami juga berdoa buat kakaknya supaya kakaknya dapat selesai dalam pendidikannya, ya Tuhan. Kami juga menyerahkan buat Lia dengan pekerjaannya, dengan pelayanannya, dimanapun dia berada, biarlah kasih Tuhan selalu menyertai kehidupan dia, dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan dalam kehidupannya. Kau juga berkati hamba-Mu, ya Tuhan, yang boleh Engkau pakai untuk menyampaikan Komsel ini. Kami dapat belajar bersama. Engkau berkati hamba-Mu di dalam melayani, ya Tuhan. Kami menserahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami telah selesai dengan Komsel ini, dan kami akan mengakhiri Komsel ini dan menyerahkan segala aktivitas kami ke dalam tangan Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Buka dulu mic-nya. Nggak denger ya? Ya, Oke. Kak. Oke, terima kasih ya. Kita foto dulu gak nih? Foto lah ya. Oke ya. Lia, buka dulu Lia. Iya. Oke. Oh, Lia habis mandi. Oh, enggak. 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 Oke, kita foto dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sebentar aku simpan dulu. Kenapa kalau foto di laptop ini harus simpan dulu ke Microsoft Word? Sebentar. Tunggu. Sekali lagi ya. Sekali lagi bikin gaya yang unik. 1, 2, 3. 2 anak cukup. Semuanya 2 anak kayak gini. Oke, terima kasih ya teman-teman. Selalu sehat, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Iya.